Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudaraku sekalian yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Saya berharap bahwa pada hari ini kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan diberkati Tuhan. Saudaraku semuanya, bagaimana kalau saudara sekalian dalam kondisi yang sebaliknya? Jangan takut dan jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita semua. Pada pagi hari ini, Tuhan memberikan tugas baru untuk kita. Sebagai anak-anak Tuhan, untuk selalu berani mengabarkan Injil Tuhan. Sebelum saya bacakan firman Tuhan ini, yang nanti akan dibawakan oleh saudara Lukas Anwar. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami sehingga saat ini kami bisa bangun pada hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Lukas Anwar ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Kami akan mendengarkan segala firman-Mu. Dan kami akan melaksanakan segala perintah-Mu dalam firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya akan bacakan di dalam kitab Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Syukur pada Allah. Amin. Selamat pagi, saudara sekalian. Saudara, melalui perenungan hari ini kita melihat bahwa setelah dibebaskan dari kerasukan roh-roh jahat, orang Gerasa itu tidak dibiarkan Tuhan Yesus melenggang begitu saja. Orang itu sebenarnya ingin mengiring Yesus, ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengabulkan keinginan tersebut. Lah bukankah orang itu berpotensi menjadi murid Yesus yang loyal, menjadi murid yang militan? Nah menariknya rupanya Tuhan Yesus tidak berfokus pada keuntungan dirinya, tetapi berfokus pada pemberitaan kasih Allah. Tuhan Yesus memberikan sebuah tugas baru. Tugas baru tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Pertama, menjadi saksi di lingkungan sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengutus orang ini untuk menjadi saksi di lingkungannya sendiri, di lingkungan terdekatnya, di rumah dan di antara keluarganya. Nah ini menunjukkan bahwa tempat paling efektif untuk menjadi saksi adalah di lingkungan terdekat kita. Nah, yang kedua, menceritakan pengalaman pribadi. Orang ini diminta untuk beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Tuhan telah mengasihani kamu. Tuhan Yesus meminta agar ia memberitakan kesaksian pribadi, menceritakan bagaimana Kristus telah mengubah hidupnya. Dan yang ketiga, hasil yang luar biasa. Ayat berikutnya menunjukkan hasil yang luar biasa dari ketaatan orang ini di ayat 20, Markus pasal 5. Dikatakan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Ketaatan orang ini membawa dampak yang luar biasa, yaitu semua orang di Dekapolis menjadi heran mendengar tentang kuasa Tuhan Yesus. Orang yang sebelumnya adalah sumber ketakutan dan sumber keterasingan, sekarang menjadi pembawa kabar baik tentang pembebasan dan kasih karunia Allah. Saudara, Tuhan Yesus tidak membutuhkan orang ini untuk menjadi murid yang mengikutinya kemanapun, tetapi Tuhan Yesus membutuhkan orang ini untuk menjadi saksinya yang efektif di lingkungannya sendiri. Nah, ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Kadang-kadang tempat paling strategis untuk melayani Tuhan adalah di lingkungan kita sendiri. Di antara orang-orang yang mengenal kita
baik sebelum maupun sesudah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa tugas baru setelah merasakan kasih Allah adalah mewartakan kasih Allah kepada orang lain. Dan itu dimulai dari orang-orang terdekat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur seperti halnya orang Gerasa, Engkau telah memulihkan kami. Bahkan Engkau berkorban bagi kami untuk memulihkan kami dari dosa. Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Dan kami hari ini diingatkan bahwa Tuhan mau agar kami memberitakan tentang kebaikan dan anugerah-Mu itu kepada orang-orang sekitar kami. Secara khusus mereka yang ada di lingkungan kami tinggal. Kiranya Roh Kudus bangkitkanlah semangat kami. Bangkitkanlah kasih kami. Agar kami rindu membagikan kasih Kristus kepada setiap orang yang kami jumpai. Tuhan kiranya menolong dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah menjadi saksi Kristus di tengah lingkungan tempat tinggal kita. Tuhan memberkati. Shalom, berjumpa kembali dalam info inspiratif Aksi Paskah 2026 GKI Karangsaru. Septiana adalah seorang pemudi yang menyandang disabilitas sejak lahir. Masa mudanya menjadi lebih berwarna ketika menerima kaki palsu dari program 1000 kaki palsu Yakum. Kini, ia bisa beraktivitas dengan lebih leluasa dan bisa lebih produktif bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Nama saya Septiana Siti Sanggita Putri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yakub dalam program 1000 kaki palsu melalui Rumah Sakit Pantiwaloyo Surakarta. Semoga dengan bantuan ini bisa membantu saya berkegiatan dan menjalani hari-hari dengan bersemangat lagi. Jangan lupa bersyukur ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Uluran tangan kita membantu mereka melangkah untuk membangun masa depan. Ayo kita wujudkan mimpi mereka karena setiap langkah begitu berharga. Mari ambil bagian dalam program 1000 kaki palsu dari Yakum melalui Aksi Paskah GKI Karangsaru. Persembahan Aksi Paskah dapat dikumpulkan di kotak kolekte maupun transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.